Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Berupa apa zakat fitrah itu? Disebutkan dalam hadis ini, min tamrin ausa'an min syair. Berupa kurma atau gandum. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW ketika itu makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Itu nek bahasa Arabnya, bahasa fikihnya itu kut, min kutil balad, qaf waw ta, kut, ya kutul balad, makanan pokok satu negeri. Jadi cara memahami teks dalil seperti ini tidak mudah ya. Kalau kita hanya berpegang kepada makna literal hadis ini, berarti zakat itu harus pakai berupa kurma atau gandum. Karena teks hadisnya menyebutkan hanya kurma dan gandum, Pak. Nabi tidak pernah bersabda zakat fitrah itu dari makanan pokok, mboten, tidak ada. Hadis seperti itu tidak ada. Yang ada Nabi itu mewajibkan zakat fitrah satu sok berupa kurma atau gandum. Nah, kok bisa kemudian kita di Indonesia ini zakat fitrahnya tidak pakai kurma dan gandum, tapi pakai beras. Itu karena hadis ini harus dipahami, bukan hanya diterjemahkan dan diambil hukum dari terjemahan. Karena terjemahan itu belum tentu mewakili makna hadis yang dimaksud oleh yang berbicara, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud hadis ini, Nabi ingin memberikan pesan ya secara tersirat bahwa beliau ini menetapkan zakatul fitri itu dari makanan pokok. Karena makanan pokok yauma idzin ketika itu di zaman beliau adalah gandum dan kurma. Gandum dan kurma. Bahkan sekarang ini kurma di Saudi itu, di Timur Tengah itu sudah tidak jadi makanan pokok, Pak. Ya, sudah jadi kayak makanan tambahan. Sana lebih ke gandum, bertahannya gandum. Kalau kurma itu, maka orang yang nggak di sana sekarang itu kalau di Saudi, kalau saya selama di Timur Tengah bertahun-tahun itu, namanya makan itu ya kalau nggak nasi, roti. Jadi nggak ada makan khusus cuma kurma itu nggak ada, sudah nggak ada, Pak. Makan pagi kurma tok nggak ada. Saya bertahun-tahun di sana itu kalau sarapan itu pakai roti, gandum. Makan siang itu pakai nasi, beras. Terus makan malam roti lagi. Jadi roti itu saya 2 kali, pagi sama malam. Terus siangnya itu cuma sekali makan nasi. Tapi tidak ada, makan kurma tidak ada. Karena sudah terjadi perubahan zaman. Nah, di Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan berupa beras. Itu ya cara memahami hadis Nabi, Pak. Jadi nggak semudah yang dibayangkan orang. Kita cuma diterjemahkan, kita berarti harus kurma, harus gandum, zakat fitrah termasuk di Indonesia. Ada, Pak, di Jawa Timur, nggak perlu saya sebutkan orangnya. Di Jawa Timur itu ada seorang dai, ini agak punya pemahaman agak sedikit nyeleneh. Pokoknya dia itu berpemahaman semua teks-teks harfiah, literal daripada teks-teks wahyu, dalil itu yang diamalkan.
Jadi beliau ini dan anggota kelompoknya nih, kalau zakat fitrah di Indonesia itu tetap pakai kurma dan pakai gandum. Dan beliau berfatwa bahwasanya zakat fitrah orang Indonesia itu tidak sah pakai beras. Mungkin kalau saya sebutkan namanya ada yang kenal, tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Benar Pak, seperti itu. Kita niki nggak sah semua menurut beliau, karena zakatnya pakai apa? Beras. Beliau zakatnya pakai kurma Pak, pakai gandum. Karena ini kesalahan berpikir. Jadi orang bisa ngerti bahasa Arab, sekedar bisa bahasa Arab, membaca kitab-kitab gundul, Arab gundul, itu belum tentu punya pemahaman yang benar. Karena mungkin alur dasar pemahamannya sejak awal belajarnya keliru. Beliau itu masjidnya nggak mau dikeramik Pak. Ya benar itu. Masjidnya itu dari pasir, lantainya dari pasir Pak, nggak mau dikeramik. Dengan alasan masjid Nabi SAW itu adalah bawahnya pasir. Jadi dalam rangka mengikuti Nabi. Akhirnya sholatnya itu masjidnya tidak mau dikeramik. Masjidnya pasir. Ini yang Jawa Timur ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana pentingnya kita belajar ilmu agama itu melalui para guru, para ulama. Jangan dipahami sendiri, jangan bermodal terjemahan, nanti kita akan tersesat. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, al-hadith madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu sangat berpotensi menyesatkan kecuali yang memahami para ahli fikih, orang-orang yang fikih, yang faqih, orang-orang berilmu. Termasuk hadis ini. Sehingga pemahaman sebagian orang bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, itu keliru. Kalau itu diterapkan, panjenengan semua zakat pakai beras niku bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah zakat pakai beras. Nabi itu zakatnya pakai kurma atau gandum, bukan pakai beras. Nah kita pakai beras. Kalau setiap hal yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, zakat fitrah pakai beras itu bid'ah. Gitu. Dulu ada yang ngeyel dengan saya, Ustadz, itu Nabi SAW zakat pakai beras, pakai kurma dan gandum karena mungkin di zaman itu nggak ada beras. Sudah saya bantah bahwa dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa di zaman Nabi itu ada beras, ada padi Pak. Tapi Nabi tidak zakat pakai beras karena waktu itu memang makanan pokoknya bukan beras tapi gandum dan kurma. Itu ya. Ini kalau saya terangkan panjang, ya. Tapi kita cukupkan di sini. Intinya itu ya. Pakai makanan pokok. Kalau di Indonesia beras.